Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesehatan ya, walaupun kita belajar tentang jarak jauh PJJ, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Masih semangat ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Risma ya, kemana Risma? Sakit ya, ya mudah-mudahan kita doakan ya Risma ya. Sakitnya cepat sembuh, bisa belajar lagi ya. Nah, hari ini sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mari kita bernyanyi dulu lagu Indonesia Raya ya. Sambil nyanyi ya. Indonesia tanah airku, tanah kemarin kita belajar tentang tema 3 ya, tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Sekarang kita akan belajar tentang tema 4, peredaran darah manusia ya. Ibu akan dengan tujuan pembelajarannya ya, yang pertama itu dengan kegiatan mengamati video peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur yang dibuat dengan benar. Nah, sebelum Ibu menanyakan tentang media peredaran darah manusia, ada yang ingin ditanyakan? Silakan Santi, ada yang bertanya Santi? Peredaran darah manusia apa saja, Bu? Ya, pintar ya Santi ya. Di dalam organ peredaran manusia itu ada 3. Yang pertama itu jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga darah ya. Sekarang silakan simak kalian ya media pembelajarannya. Sambil dicatat kalau misalnya ada hal yang penting atau tidak mengerti. Setelah menonton video ini kita akan berdiskusi ya. Pernahkah kalian menganggap organ tubuh berkembang dan bermanfaat? Karena peredaran darah yang pertama adalah jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga adalah darah. Jantung Sambil diperhatikan ya. Di dalam dada sebelah kiri. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung berukuran sama seperti kepalan tangan masing-masing pemilik. Bentuk jantung seperti pada gambar. Dan jika jantung kita potong, penampakannya akan seperti berikut. Jantung terdiri atas 4 ruang. Untuk memudahkan mempelajari tentang ruang jantung, maka penampakan jantung kita ubah menjadi seperti berikut. Dan masing-masing ruang jantung seperti ini. Nah, mari kita bahas tentang masing-masing ruang jantung secara lebih detail. Yang pertama, serambi kiri. Yang kedua, serambi kanan. Yang ketiga, bilik kiri. Dan yang keempat, bilik kanan. Jika darah dalam ruang jantung tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup atau sekat yang biasa disebut katup jantung. Berikut letak masing-masing katupnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah untuk memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastole, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi seperti pada gambar. Lalu kontraksi atau sistole, di mana otot jantung menegang sehingga jantung mengucup sambil dan letak darah diperhatikan masih di
seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut, selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia itu hidup. Selain jantung, ada organ yang tak kalah penting, yaitu paru-paru. Bentuk dan letaknya seperti pada gambar. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang jenis pembuluh darah. Pembuluh yang pertama adalah pembuluh arteri atau pembuluh nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung. Biasanya gambarnya sebagai berikut. Terlihat ada pembuluh nadi yaitu aorta. Lalu pembuluh nadi. Lalu ada pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler itu adalah pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Pembuluh ini sangat kecil sekali. Lalu berikutnya ada pembuluh balik yang mengantarkan darah kembali ke jantung. Ada pembuluh arteri pulmonalis yang mengantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Ada pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Ini adalah Ya, kita sekarang berdiskusi. Siapa ayo yang mau bertanya silakan. Ada Atika, silakan Atika. Bu, fungsi darah itu apa, Bu? Nah, pinter ya Atika ya. Fungsi darah itu ya. Fungsi darah itu adalah sebagai alat pengangkat sari makanan atau dari sari makanan dan oksigen ya ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskreasi ya, itu adalah fungsi darah ya. Nah, ada lagi tentang peredaran darah manusia. Nah, kalau udah jelas ya, Ibu dengerin. Ibu akan membacakan. Darah itu merah dipompa dengan jantung. Anak-anakku yang cerah, mari kita belajar pantun. Sudah terlihat? Nah, adalah pantun. Nah, pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang masih terkenal sampai sekarang. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Nah, di dalam pantun itu ada 2 ya, ada isi dan ada sampiran. Nah, setelah kalian melihat tentang pantun tadi ya, tayangan tentang pantun tadi, Ibu akan memberikan tugas. Ya, coba Atika, ada pantun? Bisa pantun? Silakan Atika. Bu. Ya. Macan lapar mati di panas, susah lari karena diburu. Jangan keluar dari rumah jika tidak ada perlu. Nah, ya, jangan keluar dari rumah jika tidak ada perlu ya. Jangan keluar kalian ya, karena sekarang masih gawat ya tentang virus corona. Kalau tidak ada perlu, silakan tinggal di rumah ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini tentang peredaran darah manusia dan pantun? Tidak ada? Ya. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini ya. Ada yang ingin bertanya lagi tentang peredaran darah manusia dan pantun? Kalau tidak ada, Ibu akan simpulkan ya tentang sistem peredaran darah manusia itu adalah mengalirnya darah ke seluruh tubuh manusia dari jantung kembali lagi ke jantung. Untuk pantun ya, pantun itu adalah jenis puisi lama yang mempunyai sampiran dan isi ya. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini dari Ibu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Penutup pembelajaran ini, mari kita bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.